Saudaraku yang terkasih dalam Kristus dimanapun saudara berada, mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Kita datang kepadanya dengan sukacita dan rasa syukur kita, sebab Ia adalah Allah yang setia dan baik dan selalu memberikan kepada kita kekuatan dan perlindungan. Mari kita naikkan pujian, puji hai jiwaku, puji Tuhan. Hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hayatku Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudaraku, datang dan mendekat kepada Allah, itulah yang menjadi sumber ketenangan jiwa kita. Sebagaimana Yesaya yang berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesat, Oh bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Saudaraku, marilah kita datang kepada Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga yang mulia, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada kami. Namun Tuhan, seringkali kami melakukan dosa dan kesalahan yang kami sadari ataupun tidak kami sadari, baik dengan perbuatan kami, dengan kata-kata kami, dengan pikiran kami yang jahat. Ampunilah kami ya Tuhan. Di hadapan-Mu tidak ada yang dapat kami sembunyikan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tuhan Yesus, kami sungguh berdosa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami seringkali menjadi pribadi yang egois, yang seringkali hanya memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Kami kurang mengasihi sesama kami. Kami juga seringkali menyakiti orang-orang di sekitar kami, baik dengan kata-kata kami yang jahat. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga seringkali mengecewakan hati-Mu ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasih-Mu, kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu selalu baru dalam hidup kami,
Darah-Mu yang kudus yang tercurah di kayu salib menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah anugerah yang disediakan Tuhan bagi kita melalui Mazmur 85 ayat 10-14. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan bertumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta sorgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita, menaikkan doa permohonan, biarlah Roh Kudus menyertai kita di dalam kita menghayati dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami dalam segala keadaan. Kami mau belajar terus menyerahkan diri kami, dibentuk sedemikian rupa, supaya iman percaya kami boleh semakin bertumbuh dari hari ke hari. Melalui firman yang hendak kami dengar dan renungkan pada saat ini, kami juga percaya bahwa Engkau akan memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami boleh semakin mewujud nyatakan iman percaya kami melalui perbuatan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Roma pasal 10 ayat 5-15. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang.
kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera saudaraku. Saudara, ada seorang yang berjalan-jalan di sebuah taman. Karena lelah dan ingin duduk, dia mencari sebuah bangku dan dia melihat ada sebuah bangku di taman. Dia mendekati bangku itu, tetapi di dekat bangku itu ada sebuah tulisan yang mengatakan, "Cat masih basah, dilarang duduk." Lalu orang tersebut justru mendekati bangku itu dan memegang bangku itu dengan tangannya. Alhasil, tangannya terkena cat yang masih basah. Saudaraku, tidak mudah membuat orang percaya, apalagi hanya melalui papan pengumuman atau melalui sebuah tulisan, sebab belum tentu orang juga membacanya. Dan kalau toh membacanya, orang juga belum tentu percaya kepada isi tulisan tersebut. Saudaraku, percaya adalah sebuah sikap yang terjadi atau timbul karena kebenaran yang dia yakini, dan kebenaran itu dia peroleh melalui pengalaman-pengalaman hidup, baik dirinya sendiri maupun orang lain, yang kemudian dia pegang itu sebagai sebuah kebenaran yang ia percayai, sehingga tidak mudah membuat orang percaya, terlebih untuk hal-hal yang bersifat prinsip. Saudaraku, memang manusia membutuhkan kebenaran untuk dapat bertahan hidup. Manusia membutuhkan kebenaran untuk dapat dia pegang, sehingga dia tidak mudah terombang-ambing akan segala sesuatu di dalam menjalani hidup ini. Tetapi kebenaran yang dipegang oleh manusia bukan hanya kebenaran yang bisa membawa manusia hanya untuk bertahan hidup saja. Namun kebenaran yang diperlukan oleh manusia adalah kebenaran yang mampu membawa dirinya beroleh hidup yang kekal atau keselamatan. Itulah sebabnya pada saat ini kita diajak untuk percaya melalui tema percayalah. Percaya kepada sebuah kebenaran sejati. Dan kebenaran seperti apakah yang harus kita percayai? Saudaraku, Roma pasal 10 ayat 5 mengatakan bahwa pada zaman Musa, orang mempercayai bahwa dengan melakukan hukum Taurat, mereka beroleh keselamatan. Mereka sudah melakukan kebenaran karena taat pada hukum Taurat. Namun, dengan melakukan hukum Taurat saja, hal itu tidak membawa manusia pada keselamatan. Sebab hukum Taurat itu belumlah cukup. Itulah sebabnya manusia memerlukan kebenaran sejati. Dan kebenaran sejati itu ada di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, itulah sebabnya di dalam kitab suci ditegaskan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk mengenapinya. Dan Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan berita inilah, kebenaran sejati inilah
yang harus diwartakan. Di dalam Yesus, keselamatan itu akan diperoleh. Lalu bagaimana orang akan percaya kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Karena itu di dalam bacaan kita saat ini, selain percaya, kita juga diundang untuk memberitakan atau mewartakan kebenaran sejati ini. Dan saat ini, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, langkah pertama supaya kita sendiri mengalami betul kebenaran sejati, kita diundang untuk percaya. Mengapa kita perlu percaya? Sebab di dalam kekristenan, ajaran tentang keselamatan atau konsep soteriologi itu adalah bahwa manusia selamat bukan karena usaha manusia sendiri, tetapi itu berkaitan dengan misi Kristus di dunia ini. Relasi yang baru dengan Allah itu dimulai dengan sebuah langkah iman untuk bersedia menyambut karya Allah melalui Yesus dengan sikap percaya. Itulah yang disebut dengan percaya karena iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah percaya itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, percaya itu adalah mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu benar-benar ada atau mengakui kekuasaannya. Dan jika subjek percaya itu adalah Allah, maka artinya bahwa seseorang mengakui bahwa Allah itu benar-benar ada dan bahwa Allah itu berkuasa. Namun, apakah percaya seperti itu sajalah yang dibutuhkan oleh kita supaya kita beroleh selamat? Yakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan, "Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar." Saudaraku, jika percaya pada Allah, bahwa ada Allah, bahwa Allah itu adalah satu-satunya Allah, itu ternyata belumlah cukup. Sebab setan-setan pun percaya bahwa Allah berkuasa, bahwa hanya ada satu Allah dan mereka gemetar. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, percaya seperti apakah yang membawa kita pada keselamatan? Saudaraku, percaya adalah sebuah sikap hati. Sikap hati yang setuju dengan menerima, membenarkan, menuruti. Dan kalau di dalam bahasa Yunani, percaya itu adalah pisteo, yang artinya bergantung sepenuhnya kepada yang kita percayai. Dan di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya yang dibutuhkan di sini adalah percaya yang merupakan sikap hati. Dan itulah yang disebut dengan proses beriman, proses beragama. Saudaraku, di dalam proses beragama, agama dalam falsafah Jawa merupakan kepanjangan dari kata agemane sukmo, atau busananya jiwa, pakaiannya jiwa. Sehingga hakikatnya orang beragama, hakikat sejati dari agama adalah memancarkan terang Allah yang ada di dalam diri manusia untuk menyinari kegelapan di sekitarnya. Manusia sebenarnya telah memiliki kebenaran sejati di dalam dirinya yang diperoleh melalui pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh Allah melalui nabi-nabinya. Namun nyatanya tidak serta-merta orang percaya kepada kebenaran sejati yang telah dia terima, yang telah dia ketahui. Sehingga sebenarnya saudaraku,
di dalam proses kehidupan beriman, manusia itu dipanggil untuk memancarkan kebenaran sejati yang sudah dia miliki itu, yang sudah dia pahami itu. Sehingga kemudian di dalam hidupnya dia akan memancarkan kebenaran sejati itu. Dan percaya yang seperti itulah yang diinginkan atau dikehendaki Allah. Percaya yang membawa dampak perubahan di dalam diri orang tersebut. Percaya yang membawa dampak perubahan melalui sikap hati, melalui perilaku, sikap hidup, dan melalui keputusan untuk mengikuti teladan dari orang yang dia percayai, dari pribadi yang dia percayai, dari kebenaran yang ia imani. Jika kebenaran yang kita imani itu, kebenaran sejati itu adalah Kristus sendiri, itu artinya orang percaya melakukan tindakan-tindakan seperti yang Kristus teladani. Saudaraku, percaya seperti itulah yang dikehendaki oleh Allah. Percaya kepada kebenaran sejati, yaitu Yesus sendiri. Dan kalau kita sudah percaya kepada hal itu, maka di dalam hidup kita akan mengalami terus-menerus, semakin hari akan semakin ditambahkan pengalaman-pengalaman iman kita, baik melalui diri kita sendiri maupun ketika kita menyaksikan pengalaman hidup orang lain yang semakin memperkuat iman percaya kita bahwa Yesus itu memang benar-benar adalah kebenaran sejati. Dan itulah sebabnya saudaraku, kita dipanggil untuk menjadi orang yang percaya kepadanya, percaya di dalam pemahaman yang benar, percaya yang membawa kita kepada hidup yang kekal. Mari percayalah kepada kebenaran sejati Yesus Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku, marilah kita mengarahkan hati sambil mengingat persembahan yang kita bawa kepada Tuhan. Kita menghayati firman Tuhan sebagai dasar ungkapan syukur kita melalui Yakobus pasal 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang telah memelihara dan menjaga hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayananmu dimanapun persembahan ini digunakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu
sebab Engkau membentuk kami sedemikian rupa melalui berbagai macam pengalaman hidup. Engkau mengajari kami bagaimana caranya agar kami menjadi orang yang mampu meningkatkan rasa percaya kami kepadamu. Kami bersyukur padamu jika Engkau mengizinkan kami mengalami berbagai macam peristiwa yang membuat kami menangis ataupun tertawa, yang membuat kami kadang-kadang merasa sendiri, ataupun ketika kami merasakan sukacita dalam kebersamaan. Di dalam semua keadaan itu Tuhan, Engkau memakainya supaya kami belajar bagaimana kami mengandalkan Engkau. Tuhan, melalui firman-Mu kami diundang untuk menjadi orang yang percaya kepadamu sebagai Allah yang hidup, sebagai Allah yang mengajarkan kepada kami dan menuntun kami kepada kebenaran yang sejati, sebab Engkau sendirilah kebenaran sejati. Tuhan, dalam pergumulan hidup kami yang kami alami saat ini, kami mau belajar untuk saling mendukung dan mendoakan. Karena itu kami menyerahkan segala permohonan kami saat ini kepadamu. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lanjut usia, maupun yang di dalam pergumulan karena persoalan ekonomi, karena persoalan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, karena persoalan kekhawatiran akan masa depan, ataupun persoalan-persoalan yang lainnya yang terjadi di dalam kehidupan kami semua. Berkati ya Tuhan, supaya kami semua dimampukan untuk saling meneguhkan, sebab kami tahu bahwa persoalan yang kami alami itu merupakan cara Tuhan untuk membentuk kami semakin kuat. Dan ketika kami melihat sesama kami di dalam pergumulan mereka, kami juga dapat hadir sebagai orang-orang yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Tuhan, kami bersyukur atas keberadaan-Mu yang senantiasa ada, bahkan ketika kami tidak percaya kepadamu, ketika kami meragukan kuasa-Mu. Seperti dalam kondisi ketika saat ini, kami harus terus-menerus berusaha dan berjuang untuk mengatasi dan menghadapi virus COVID-19. Berkati kami semua Tuhan, supaya iman kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Dan kami juga memohon supaya gereja-Mu boleh Engkau pakai untuk menjadi pewarta kabar baik, kabar sukacita yang meneguhkan dan yang memberi pengharapan. Terima kasih Tuhan, kami tahu bahwa pengharapan kami hanya terletak padamu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan?
Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.